program jangka panjang ya, pasti orientasinya tidak bisa kita ukur dalam waktu dekat gitu ya. Dan saya kira Pak Jokowi, Pak Menhan, Pak Mentan juga ngomong bahwa ini program masuk program strategis nasional sampai tahun 2024. Jadi tentu kalau mengacu ke itu, saya kira ini bukan dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program semacam ini atau yang mirip-mirip seperti ini sudah beberapa kali sebetulnya dilakukan di negara kita. Ada yang namanya rice estate, ada yang namanya food estate ya. Tapi sejauh yang saya catat ya, misalnya tahun 1970 ya, itu pernah dikembangkan rice estate di Sumsel. Terus tahun 95 yang sama-sama kita tahu di Kalteng juga pengembangan lahan gambut 1 juta hektar. Di Merauke ya zaman Pak SBY itu juga direncanakan food estate gitu ya. Nah di zaman Pak Menteri BUMN Dahlan Iskan itu juga pernah mencetak sawah besar-besaran. Tapi sepanjang yang saya tahu, Mas Daniel, pembukaan atau pengembangan program semacam ini dalam catatan ya itu belum ada satupun catatan keberhasilan. Nah, tapi kalau merujuk dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Menhan, Pak Mentan, sepertinya desain food estate di Kalimantan Tengah di 2 kabupaten yang dikembangkan sekarang ini sepertinya agak beda ya, agak beda. Seperti yang disampaikan oleh teman sebelumnya tadi, satu misalnya ini dikembangkan lewat korporasi. Terus ada sistem yang terintegrasi, bukan hanya pangan tapi juga perkebunan atau peternakan. Terus sifatnya jangka panjang ya, jadi tidak dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek. Saya sih berharap ya dengan desain itu dan ada satu lagi, ini katanya tidak dibuka di lahan yang lahan gambut ya, lahan gambut yang tahun 95 itu gagal. Baik. Tapi di lahan aluvial. Nah, baik. Kalau merujuk itu ya mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Baik, kalau terkait dengan program food estate yang sudah pernah dijalankan di periode pertama ini, apakah Anda melihat nantinya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama mengingat anggaran yang diberikan untuk periode kali ini sekitar 68 triliun? Ya, mestinya pemerintah belajar ya dari berbagai program yang sudah pernah dilakukan tadi. Saya kira pemerintah mestinya belajar dan mestinya kalau merujuk dari yang disampaikan sampai hari ini ya, desainnya mesti saya lihat sih agak beda ya, agak beda. Pakai lembaga khusus ya gitu ya, terus pendekatan korporasi, anggaran dananya juga besar, terus sifatnya juga tidak ad hoc gitu ya, tapi tidak reaktif gitu, tapi didesain memang dalam jangka panjang dan dikembangkan dalam bentuk terintegrasi. Itu bagus ya, itu bagus. Mudah-mudahan dengan desain seperti ini dan pemerintah setelah belajar dari berbagai kegagalan yang terjadi sebelumnya ini berhasil, karena memang Mas ke depan sebetulnya tantangan kita itu nggak mudah ya, nggak mudah. COVID sudah memberi pelajaran kepada kita bahwa sebagai negara importer itu nggak mudah